Baik, baik. Terima kasih moderator eh, Ustadz Halil dari Pontianak dan Siap. tentu yang saya hormati Kanda Dr. Munim selaku Ketua Puslitbang dan Saudara Dr. Aman Noval lalu eh, Puslitbang Sekretaris Puslitbang yang hari ini juga jadi pembicara dan eh, tentu semua ikhwan dan akhwat yang hadir eh, dalam kegiatan kita malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual malam hari ini silaturahmi juga tentunya sebenarnya dengan ikhwan dan akhwat yang mengikuti kegiatan ini. Mungkin saya mulai sedikit sebelum saya tampilkan slide-nya ini ada video. Ya meskipun ini mungkin apa sedikit karena ini ada video YouTube ya yang akan saya coba putar nih, tentang kedatangan seorang CEO terkenal di Indonesia yang perusahaannya itu eh, merupakan tulang punggung ChatGPT gitu ya. Jadi kalau tidak memberikan support ke ChatGPT di ya, ChatGPT-nya bisa lumpuh. Itu CEO dari Nvidia. Ya, dia pernah datang ke Indonesia dan bertemu mata najwa. Mungkin di sini saya mohon maaf karena di sini ada Najwa Shihab mungkin yang tidak pakai hijab, tapi bukan itu yang kita mau lihat. Kita mau lihat komentarnya si CEO ini, CEO Nvidia. Kita tahu Nvidia ini penyedia GPU yang dipakai oleh ChatGPT untuk memberikan respon-respon terbaiknya kepada kita itu untuk memproses data yang sangat besar, yang miliaran itu. Dia pernah datang ke Indonesia sambil makan di pinggir jalan, dia ngobrol-ngobrol nih sama Najwa Shihab. Oke, ini apa sudah kelihatan? Muncul ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Iya. Ini coba kita dengar kata-kata singkatnya. And what are those core competencies? What should we be focusing on if we're talking about education? All of the basic skills um, in education are still essential. Math, science, reasoning, logic, philosophy, history, all of that is still fundamentally essential. And that gives you the foundations to learn to know how to interact with artificial intelligence. The second thing is use AI to become superhuman. Don't think that AI will become superhuman. Use AI so that you become superhuman. So there's no reason at all to be afraid. There's a lot of reasons to be afraid, but there's a lot of reasons to be afraid to cross the street, but it doesn't mean you don't cross the street. So we ought to be cautious, that we ought to be bold. And what are Oke. Baik, yaitu sedikit komentar beliau ya terkait bagaimana kita memandang AI ini. Jadi beliau selaku orang yang ya tahu benar tentang AI itu mengatakan ya ilmu-ilmu basic itu sangat perlu dan tidak akan basic-basic science itu eh, sangat masih sangat dibutuhkan ya. Karena ya tadi kita tidak akan menjadi tergantikan sebenarnya. Justru kitalah yang harus menjadi manusia super katanya. Ya, jadi jangan AI-nya yang super, tapi manusianya yang jadi super dengan bantuan AI itu. Nah, itu kata beliau. Bahkan di kalau video lengkapnya itu kalau kita nonton, beliau katakan bayangkan di zaman tahun-tahun berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kalau kita misalkan ngoding terus error, sekarang kita kan bingung nih gimana cara menyelesaikannya. eh, Errornya itu atau ada sesuatu yang kita tidak tahu, kita perlu datang ke teman atau yang siapapun yang lebih mengetahui. Sekarang dengan adanya AI ini dengan cepatnya ya kita bisa menyelesaikan itu. Baik, ini slide-nya juga udah kelihatan ya, yang slide yang saya tampilkan sekarang ini apa udah muncul juga. Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, baik. Saya slideshow dulu. Iya baik. Nah ini mungkin sedikit pengantar saja, nanti kita bisa berdiskusi dan mungkin peserta juga ada yang ya memang sudah familiar dengan AI atau bahkan lebih paham dari kami dan ya tentu ini pengantar saja kita bisa berdiskusi. Pengantar AI untuk riset ya, cara kerja AI itu seperti apa dan teknik prompting itu seperti apa yang efektif. Nah, ini outline yang mungkin akan kita bicarakan di slide ini ya. Garis besarnya ini.
pendahuluannya mengapa AI itu penting dalam riset. Kemudian ya di sini saya nanti mungkin riset minded ya. Jadi kalau nanti mau diadaptasi ke keperluan yang lain sebenarnya ya tinggal kita mencoba menyesuaikan saja. Kemudian yang kedua, apa itu AI, machine learning dan deep learning, dan generatif AI ini yang paling terakhir, yang generatif AI ini yang paling booming ya, sekarang lagi banyak dikerjakan di riset-riset itu. Kemudian AI itu bekerjanya seperti apa? Kemudian AI itu dalam siklus penelitian ilmiah seperti apa? Dan ini yang tak kalah pentingnya cara kerja LLM, Large Language Model ya. Model bahasa besar yang merupakan apa namanya sesuatu yang digunakan apa yang melatar belakangi ChatGPT itu ya. Jadi kita menginputkan kata-kata dia bisa memproses ya bahasa alami itu. Kemudian prompting, konsepnya seperti apa, prinsipnya dia seperti apa, dan kesalahan umum yang sering dilakukan orang yang nge-prompt itu. Kemudian teknik prompting dalam riset yang mungkin bisa diadaptasi dengan keperluan yang lain juga. Dan di akhir nanti mungkin kita bisa studi kasus masalah prompting akademik ini. Oke, nah di sini mengapa AI itu penting? AI itu penting dalam riset karena saya dulu ada teman ya, pas baru masuk di ITB itu, profesornya langsung ngasih 200 paper ya. Dia dia disuruh cari 200 paper di tahun 2016 itu untuk dibaca, terus disuruh cari gapnya coba. 200 paper, disuruh baca, cari gapnya. Kalau sudah ketemu gapnya, baru boleh mulai menentukan topik yang mau dikerjakan apa. Ya, jadi nggak langsung dikasih tahu topiknya nih, suruh baca 200 paper. Terus nanti dari 200 paper itu baru, oh ternyata kebetulan ilmunya ilmu aljabar, jadi ilmu sangat tua, ya, jadi harus baca 200 paper untuk ngeliat gapnya di mana, gap risetnya di mana. Eh, Bayangkan literatur seperti itu kita disuruh baca ya, butuh berapa bulan. Kemudian ya ketika kita meriset juga, kadang kita apa ya, perlu efisiensi waktu, akurasi dan kecepatan. Dan kalau kita tidak efisien, bisa jadi ide kita itu sudah dipublish duluan oleh orang. Ya, jadi kalau cepet-cepetan, ya cepet-cepetan punya ide ini, kalau kita tidak cepat mungkin sudah dipublish duluan oleh orang. Jadi itu salah satunya sebenarnya. Kemudian analisis data dan penulisan ilmiah itu semakin kompleks dan waktu kita juga sebagai peneliti itu juga terbatas. Sementara tuntutan publikasi juga ya terus meningkat ya. Sehingga AI itu hadir sebagai asisten cerdas ya. Jadi kita posisikan dia sebagai asisten untuk mengeksplor ide-ide dari literatur yang sangat banyak itu yang berseliweran di di dunia. Kemudian sebagai alat bantu analisis. Jadi kita bisa terbantukan untuk menganalisis, menginterpretasikan. Jadi kalau kita nulis itu kan kadang yang paling membuat menariknya itu interpretasinya, bukan hasil angka-angkanya, tapi interpretasinya itu apa gitu, apa apa yang orang dapatkan setelah kita menemukan sesuatu. Kemudian ya tentu merupakan pendukung penulisan ya. Saya pikir dengan adanya AI ini, kalau dulu ya kita nulis paper itu selalu concern reviewer itu bahasanya tidak standar penulisan tuh. Harusnya dengan adanya AI ini, subjek verb di setiap kalimat itu tidak bermasalah lagi gitu. Ya. Dulu saya biasanya benar-benar dibimbing mana subjeknya, mana verbnya. Harusnya dengan adanya AI ini tuh nggak masalah bagi penulisan karena tidak akan terjadi bahwa kalimat itu tidak ada subjeknya, tidak ada kata kerjanya. Itu tidak akan kejadian lagi ya. Nah, jadi paradigmanya itu adalah AI mengganti from AI mengganti peneliti kita rubah menjadi AI memperkuat kapasitas peneliti. Kalau kata Jensen Huang tadi itu dia mengatakan ya menjadi manusia super kalau kata CEO Nvidia tadi. Baik, nah ini mungkin gambaran umum saja bahwa AI, machine learning, deep learning dan generative AI itu seperti inilah apa namanya diagram atau maps-nya, pemetaannya. Artificial intelligence-nya itu himpunan semestanya yang paling besar. Kemudian ada machine learning di dalamnya. Machine learning ini ya biasanya pekerjaan yang lebih ringan ya dikerjakan. Memprediksi, kemudian mengklasifikasi, mengclustering, itu kerjaannya machine learning biasanya.
Kemudian di dalamnya ada yang lebih spesifik dan deep learning. Biasanya orang pakai untuk image processing, kemudian object detection aplikasinya ya, misalkan menghitung kita punya kamera yang di apa namanya dikembangkan pakai object detection, kita pasang di pinggir jalan, dia bisa ngitung bahwa jumlah kendaraan yang lewat sudah sekian. Atau kamera pengintai, kita tahu bahwa ini manusia atau hewan, itu pakai deep learning biasanya. Dan yang terakhir generative AI inilah yang sekarang lagi banyak dipakai orang, dan paling gampang contohnya ChatGPT, kemudian punya Google Genie AI, dan punyanya siapa namanya, eh, orang Tiongkok. Ya, oke, itu gambarannya ya. Jadi AI itu himpunan semestanya ya. Oke, nah bagaimana AI itu bekerja sebenarnya? Yang pertama, alur dasar kerja AI itu dia butuh input ya. Dia kalau tidak diberikan input, dia tidak bekerja. Inputnya apa? Bentuknya itu bisa data, dokumen, teks, atau prompt ya, atau kita berikan perintah kata-kata gitu ya. Nah, terus diproses dengan sebuah model. Model itu sangat banyak variannya yang diteliti, banyak peneliti ya untuk lebih menghasilkan apa akurasi yang presisi dan seterusnya. Modelnya sangat banyak. Nah, model inilah sistem yang mempelajari pola tadi, pola inputan, ya, mentraining pola. Jadi dia punya input dan dia akan mempelajari pola inputan itu dan dia akan memberikan output. Outputnya bisa hasil prediksi, bisa berupa teks atau rekomendasi. Atau sekarang lagi viral itu video ya, outputnya bisa berupa video sekarang. Kemudian prinsip utamanya itu bahwa AI itu bekerja dengan pola statistik dari data. Ya, jadi dia pola statistik dari data. Kemudian AI itu tidak memiliki kesadaran sebenarnya. Ya, jadi ini perlu juga ya. Saya ada teman karena seringnya prompt itu dia jadi baper nih ya, bahwa saya jadi tidak enak sama ChatGPT atau AI lainnya itu karena sering banget memerintah gitu. Ya nggak usah baper karena dia nggak punya rasa, nggak punya rasa dia. Jadi diperintah apapun, ya kalau manusia kan kita selalu perintah kan jadi tidak enak. Nah, eh, kalau ini tidak perlu bawa perasaan karena diperintah apapun dia tidak akan eh, punya rasa ke kita. Ya, jadi tidak ada kesadarannya sebenarnya. Karena ada yang berpikir jangan-jangan AI ini ke depan kalau punya kesadaran, Pak, saya pikir tidak ya. AI ini tidak menilai kebenaran ilmiah, tetapi menghasilkan respon itu berdasarkan pola data. Jadi pola inputan itu berdasarkan apa yang diberikan, nah itulah yang dia, dia olah. Kemudian implikasinya dalam riset, ya kualitas outputnya itu bergantung pada kualitas input. Nah ini mungkin prompt nanti, promptnya seperti apa. Dan hasil AI jangan dipercaya mentah-mentah. Ya, apalagi kalau ngoding ya, misalkan saya biasa ngerjain pakai codingan itu saya coba running di Python itu sering error ya. Jadi coding yang dia berikan error. Nanti tugas kita sebagai manusia memverifikasi itu. Coding yang diberikan itu ketika di running error. Nah, errornya itu kita berikan lagi ke dia. Oh ini error nih. Oh ya, masalahnya di baris sekian, kolom sekian. Ini ganti codingnya dengan ini. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, AI berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengambil keputusan sebenarnya ya. Meskipun kalau kita mau prompt sebagai pengambil keputusan, dia bisa mengambil keputusan. Ya, bahwa saya percaya Anda sebagai ahli. Misalkan kita nge-prompt, saya percaya Anda adalah ahli di bidang jurnal editor Q1, bahwa silakan ambil keputusan. Nah, itu bisa, dia akan ambil keputusan. Ya, tapi alangkah lebih bijaknya kalau kita lah manusia yang menentukan hasil keputusan akhirnya. Nah, ini AI dalam siklus penelitian ilmiah, perumusan ide ya, kita bisa brainstorming topik-topik apa saja yang kira-kira bisa kita angkat dan pertanyaan risetnya itu apa gitu. Kemudian kita bisa mengeksplorasi potensi novelty ya. Kalau penelitian itu kan novelty ya. Kalau nggak ada novelty-nya ya biasanya susah diterima di jurnal-jurnal bereputasi. Harus ada kebaruan. Novelty itu kebaruan yang membedakan dengan kerjaan orang. Oke. Nah, itu bisa dibantukan oleh AI. Kemudian studi literatur, ringkasan, pemetaan tema penelitian, kemudian identifikasi riset gap.
Dan berikutnya metodologi dan eksperimen. Membantu kita untuk merancang metodologi, kemudian eksperimennya, ngodingnya itu kalau kita dulu butuh waktu 3 hari ngoding untuk memperbaiki bahkan codingannya yang salah, sekarang ya 5 menit 10 menit selesai tuh codingannya. Selesai. Itu untuk eksperimennya sangat terbantukan. Kemudian masalah penulisan tadi yang saya katakan, ketika kita nulis subjek verbnya selalu bermasalah, tidak standar ilmiah, itu tidak akan kejadian dengan AI karena AI itu sudah standar. Cara nulisnya itu subjek predikat kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya subjek dengan verbnya pasti ada, dipastikan itu. Sehingga harusnya masalah penulisan itu tidak masalah lagi dalam masalah bahasa ya. Kemudian ya membantu kalau kita submit paper kan komentar reviewnya itu kadang pedas-pedas ya. Ya kita terbantukan oleh AI untuk menjawab komentar reviewer itu. Ya, jadi AI itu dapat digunakan hampir di seluruh siklus riset, tetapi tanggung jawab ilmiah itu tetap berada di peneliti atau kita sebagai user penggunanya. Nah, nah ini yang LLM kenapa saya angkat spesifik ini karena ini yang paling banyak ya yang digunakan orang ya. Eh, apa itu LLM? Yaitu model AI berbasis bahasa dengan skala sangat besar ya. Dia bisa memproses bahasa alami. Dilatih menggunakan miliaran kata dari berbagai sumber teks ya. Kemudian dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami. Oke, nah biasanya inputnya misalkan teks di sini, kemudian teks itu ditokenize namanya, ditokenize, kemudian embedding, encoder, kemudian nanti di decoder, kemudian outputnya keluar. Ya itu sebenarnya proses yang terjadi, tapi ya itu kita tidak perlu terlalu bingung kalau nggak mendalami AI. Nanti yang penting kita inputnya benar, cara memberikan perintahnya benar, proses dalamannya ya tidak terlalu kita pentingkan kalau kita tidak bergerak di riset itu. Yang penting kita kegunaannya apa gitu. Membantu kita, berarti kita harus tahu dia seperti apa cara berpikirnya. Kemudian, nah ini karakteristiknya itu sensitif terhadap konteks dan struktur prompt. Jadi dia sangat sensitif dengan perintah yang diberikan dan tidak memiliki pemahaman konseptual atau kesadaran tadi. Dan tidak menyimpan fakta secara eksplisit seperti basis data gitu ya. Jadi kalau kita punya basis data kan dia sudah punya pola tertentu tuh. Kita input sesuatu ya dia akan memproses sesuai dengan basis datanya. Kalau ini perintahnya beda, akan beda output. Implikasinya kualitas hasil sangat bergantung pada kualitas prompt. Output perlu diverifikasi secara ilmiah, tidak boleh dipercaya mentah-mentah. Dan LLM efektif sebagai asisten analitis dan penulisan. Ya. Nah, ini token itu apa sih? Tadi ada proses token aja, ini saya singkat aja. Jadi kalau kita nginputin prompt itu, misalkan kita inputkan prompt ini, token itu adalah unit terkecil teks yang diproses oleh AI. Token itu bukan selalu satu kata utuh, bisa satu kata itu dipecah. Bisa berupa kata, bagian kata, angka, atau simbol sebenarnya. Misalkan LLMS, Large Language Models, itu dia pecah menjadi LL, MS-nya satu juga, kemudian like chat GPT, like-nya satu, chat-nya satu token, dan seterusnya. Ini contoh saja. Nah, jadi cara kerjanya teks diubah menjadi token, tokenization namanya. Setiap token itu diberi representasi numerik. Jadi komputer itu kan hanya mengerti bahasa numerik sebenarnya. Jadi kata-kata itu dirubah menjadi bahasa numerik kan. Jadi kemudian model memproses dan memprediksi token berikutnya. Jadi kalau kita berikan kata ini, dia akan memprediksi kata berikutnya yang semestinya muncul apa gitu. Sehingga nanti sesuai dengan keinginan user. Implikasinya semakin panjang teks, semakin banyak token yang akan dihasilkan. AI tidak membaca kalimat tetapi urutan token. Batas konteks AI ditentukan oleh jumlah token. Nah, itu singkat tentang token. Nah, prompting, konsep, prinsip, dan kesalahan umum. Ini ya, konsep prompting itu yang pertama, prompting adalah proses memberikan instruksi yang tadi ya. Kemudian prompt berfungsi sebagai pengganti perintah dan konteks. Ya. Dan prompt menentukan arah, fokus, dan kualitas output dari AI. Yang kedua prinsipnya,
jelaskan secara eksplisit tujuan kita itu apa sebenarnya, dijelaskan, disebutkan di situ. Kemudian berikan konteks yang relevan. Jadi berikan konteksnya dan tentukan tugas yang spesifik. Jangan umum. Misalkan ada paper, eh, tolong nilai paper ini. Wah, itu sangat umum itu. Kita kasih input paper, tolong nilai paper ini promnya. Wah, itu dia akan memberikan jawaban yang sangat umum. Kemudian sertakan batasan. Misalkan kita ingin berikan 7 rekomendasi, 7 ide, dan seterusnya. Kesalahannya, prompt terlalu umum dan ambigu, tidak menyebut konteksnya apa sih yang mau dicapai, kemudian tidak menjelaskan output yang diinginkan. Ya, misalkan saya ingin Anda merekomendasikan 7 topik terkait dengan data ini. Nah, itu tidak disebutkan. Kemudian menganggap AI itu memahami maksud secara implisit. Jadi meskipun saya tidak bilang, dia ngerti. Jadi kita tidak boleh berpikiran seperti itu, bahwa dia tidak tahu sebelum kita memberitahu. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Maka jelaskan dengan detail ke dia, maka dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Seperti itu cara berpikirnya. AI itu akan memberikan respon selengkap apa kita mendeskripsikan kepada dia. Jadi inti pentingnya itu AI mengikuti instruksi, bukan menebak kebutuhan kita. Ya, jadi kita tidak boleh berpandangan dia akan ngerti apa yang saya butuhkan, tidak. Nah, teknik prompting ini yang pertama itu menentukan role prompting, menentukan peran AI itu sebagai eh, sesuai kebutuhan riset. Contohnya kita posisikan Anda saya tugaskan sebagai reviewer jurnal, atau Anda saya tugaskan sebagai editor akademik atau asisten metodologi. Sebutkan bahwa Anda adalah reviewer jurnal di jurnal internasional bereputasi, atau Anda adalah editor di jurnal bereputasi. Apakah paper ini layak diterima atau tidak? Nanti dia akan jawab sesuai perintah itu, bahwa saya adalah editor. Menurut saya paper ini tidak layak. Nah, contoh biasanya sering begitu setelah dia membaca. Kemudian kontekstualnya, latar belakang topik dan domain penelitiannya. Kemudian membantu AI memahami ruang lingkup. Ya, karena kalau kita tidak membantu, dia terlalu lebar nanti. Kemudian task oriented prompting menyebutkan tugasnya tadi ya. Kemudian meringkas, mengevaluasi, membandingkan, itu semua tugas-tugas yang dia bisa lakukan. Constraint-nya ya kita menentukan batasnya, panjang jawaban yang kita inginkan, gaya bahasanya. Ini iterasinya, mengembangkan prompt secara bertahap. Jadi kadang juga tidak bisa satu kali prompt langsung ketemu semua hasilnya, bertahap. Tapi setiap tahapannya itu jelas. Kemudian menggunakan hasil awal untuk penyempurnaan berikutnya. Nah, ini contoh prompt ya. Ada orang yang prompt gini. Dia kasih sebuah dokumen, katakan dia paper, dia unggah di manapun AI itu. Ini kasih perintah, tolong evaluasi paper ini, atau tolong evaluasi dokumen ini, dokumen laporan Puslitbang, misalkan, tolong evaluasi paper dokumen ini. Perintahnya sependek itu, maka masalahnya tidak jelas. Dia ditugaskan sebagai apa, detailnya tidak jelas. Tidak ada konteks juga. Tidak ada konteks. Outputnya itu pasti cenderung sangat umum dan dangkal. Nah, itu masalahnya itu. Karena tolong evaluasi dokumen ini, tolong evaluasi paper ini. Jadi nanti kalau kita gunakan sependek ini ya, itulah hasil yang akan dia berikan ke kita. Nah, ini contoh yang sedikit efektif, ya lebih efektif lah kita sebutnya. Contoh, kita nge-prompt nih, kita posisikan dia sebagai reviewer jurnal. Nah, Anda adalah, dia sudah tahu, oh saya ditugaskan sebagai reviewer nih. Jadi tugaskan dia. Anda adalah reviewer jurnal Q1 di bidang artificial intelligence. Nah, evaluasi draft paper terlampir dengan fokus pada novelty-nya apa, kemudian kontribusi teoritisnya apa, kelemahan utama paper ini apa. Berikan masukan dalam gaya akademik maksimal 300 kasta. Oke. Kemudian hasil yang diinginkan kita sampaikan. Hasil yang diperolehnya itu evaluasi lebih terstruktur, kritik lebih relevan untuk standar jurnal, dan masukan lebih mudah ditindaklanjuti. Oke. Nah, ini contoh yang kalau ada yang join, ada grup Facebooknya prompting itu, biasa
Saya biasa mengikuti yang bikin gambar-gambar yang ya banyak jenisnya. Promptingnya itu selalu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang dikejar. Tolong dong promptingnya ini, promptnya apa ini untuk menghasilkan ini. Nah itu yang penting tuh. Promptnya apa untuk menghasilkan sebagus itu. Nah, prompt yang spesifik menghasilkan output yang berkualitas. Ya itu mungkin pengantar eh, dari saya dan mungkin sebelum saya akhiri, mungkin saya akan coba eh, simulasi dulu satu ini. Eh, ini saya coba-coba ini. Kebetulan beberapa hari lalu itu sempat diskusi dengan seorang ikhwa yang juga dosen di sebuah kampus eh, bidangnya ekonomi. Dia bilang kira-kira di data ekonomi ini seperti data Basnas itu kan banyak sekali data-data ya dari Basnas misalkan. Saya bilang, oh itu kalau begitu coba data apa? Dia kasih tahu websitenya ini. Makanya saya coba lihat, oh ternyata banyak sekali dokumen-dokumen laporan di situ, laporan apa namanya pengimplementasian zakat setelah diterapkan itu bagaimana mengentaskan kemiskinan, apakah ada perubahan kemiskinannya atau tidak. Nah, saya coba lihat, oh ada data nih, nih laporan tahun 2022 nih, kajian dampak zakat di masyarakat. Nah, maka saya coba prompt nih dengan ini. Saya bilang contoh promptnya ya. Anda adalah peneliti senior. Jadi saya, saya berikan mindset ke dia. Anda adalah peneliti senior eh, dan reviewer jurnal internasional bereputasi Q1 misalnya di bidang fase intelligence system. Saya melampirkan dokumen berjudul ini. Saya kasih tahu judulnya. Jadi dia bisa baca dokumen ini. Meskipun dokumennya sebenarnya ratusan halaman ini. Tugas Anda, satu, baca dan pahami secara menyeluruh struktur data, indikator dan temuan empirisnya apa. Kemudian identifikasi jenis data yang tersedia. Jadi dia akan kasih tahu kita data apa sih yang tersedia di dokumen itu. Yang ketiga, berdasarkan data dan konteks tersebut, usulkan minimal 8 ide riset coba. Langsung saya kasih tahu supaya nanti dia langsung rekomendasikan 8 ide riset dari dokumen itu. Misalkan yang dapat dikembangkan menggunakan pendekatan fuzzy intelligence system. Jadi kenapa saya bilang itu karena itu yang saya teliti. Nah, kemudian setiap ide riset jelaskan secara ringkas dan terstruktur satu judul riset, akademik, dan publishable dapat diterbitkan. Kemudian riset gap-nya apa yang belum disentuh di laporan Basnas itu, sehingga kita bisa kembangkan. Kemudian metode fasi yang relevan apa yang bisa dikembangkan. Misalkan clustering kah, fasi transition matrix kah, fasi inference system kah, dan seterusnya. Kemudian kontribusi ilmiah utama, teoretikal dan metodologinya. Dan saya berikan larangan nih, hindari ide yang bersifat deskriptif atau sekedar statistik konvensional. Utamakan novelty. Nah, itu. Jadi langsung nih dia kasih semua nih, sangat lengkap nih. Ya, dia kasih jawaban sangat 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 lengkap nih. Maka dia kasih tahu dulu datanya itu ini, identifikasi jenisnya yang tersedia. Bahkan dia kasih 10 ide riset nih. Saya cuma minta 8, dan dia kasih 10 ide nih sih. Nomor satu ini dan seterusnya. Sangat lengkap jawabannya. Karena perintahnya lengkap. Ya, mungkin itu pengantar diskusi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ustadz Dr. Rustam telah memberikan materinya yang luar biasa. Selanjutnya, langsung saja kita lanjut ke materi kedua pada Ustadz Dr. Ammar Naufal. Rasulullah akan membawakan materi cara menganalisis dan menginterpretasi data berbantuan AI. Kepada beliau, tafadhal masykurah majura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang kami hormati Ketua atau Kepala Puslitbang Ustadz Dr. Abdul Mun'im, yang kami hormati narasumber Ustadz Dr. Rustam dan juga moderator Ustadz Khalil dan juga MC Ustadz Ikram dan juga para asatid sekalian, Ustadz dan Ustadzah. Syukran sudah
hadir pada kegiatan hari ini. Mohon izin kami melanjutkan sharing terkait dengan cara menganalisis dan menginterpretasi data berbantuan AI. Jadi tadi sudah disampaikan pengantar terkait bagaimana sistem bekerjanya AI dan salah satu eh, quotes yang pernah kami dengar terkait dengan kufur nikmat. Ya, jadi ada dosen kami tiba-tiba bilang ketika ada seseorang yang tidak menggunakan AI, sebenarnya dia itu kufur nikmat. Kenapa kufur nikmat? Karena diberikan kemudahan, fasilitas, tapi tidak digunakan dengan dalih apa itu. Ya, tanpa mau dulu untuk mempelajari seterusnya. Ibaratnya lebih memilih jalan kaki ke BTP dari Antang daripada naik Gojek, ya misalnya. Ada kemudahan. Jadi semua itu kemudahan yang Allah berikan sehingga mudah-mudahan dengan niat kita yang baik untuk memaksimalkan potensi teknologi yang ada, maka harusnya lebih memudahkan kerja-kerja kita menjadi sehingga kita menjadi superhuman ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh founder Nvidia. Baik Ustadz-Ustadzah sekalian, para asatidz, izin melanjutkan jadi spesifik menganalisis dan menginterpretasi data. Jadi selama ini kan kalau kita apa kalau kita punya data yang banyak, baik itu sebagai seorang peneliti, dosen, ataupun seorang penceramah sekalipun yang memang harus menelaah berbagai buku dan kitab, paper, jurnal, termasuk staff office yang ada di lembaga, itu juga akan berkutat dengan masalah administrasi. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di era digitalisasi. Semua dokumen itu berbasis digital, surat berbasis digital, pengumuman berbasis digital. Bahkan informasi semua tren berbasis digital. Tidak ada lagi yang eh, sangat jarang lagi kita melihat dalam bentuk cetak. Yang dimana masalah klasik dahulu kita itu ya data-data survei, misalnya kalau kita di Puslitbang itu banyak menumpuk ya, atau di departemen bidang-bidang di DPP atau DPW DPD itu banyak survei-survei sudah dilakukan atau kuesioner-kuesioner dilakukan tapi masih menumpuk karena banyaknya nggak ada waktu untuk membaca satu-satu. Tadi dalam konteks Ustadz Rustam menyampaikan terkait harus mereview 1.000 paper atau 100 paper untuk mencari novelty, wah itu kan luar biasa ya. Kemudian laporan kegiatan hanya jadi arsip. Ya, banyak laporan-laporan LPJ yang masuk di meja yang disampaikan mungkin ke kaderisasi laporan-laporan. Kemudian di berbagai departemen bidang yang ada, nah itu ujung-ujungnya hanya jadi arsip di eh, dadum ya. Ya. Dan keterbatasan waktu analisis ya. Jadi ini yang menjadi kendala kita sebelum adanya AI. Dan solusinya ya ini tadi yang disampaikan tadi di awal terkait kufur nikmat. Wallahu taala alam apakah ini benar atau tidak. Nah, dengan adanya AI itu bisa mempercepat ya, dari ribuan data yang kita punya itu bisa dalam hitungan detik saja kita bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian juga bukan hanya cepat, tapi dalam. Karena kan dahulu itu kita ada yang cepat, tapi kurang teliti, kurang dalam interpretasinya. Sementara AI ini adalah otak, brain, mesin yang dibuat untuk membantu manusia. Bisa mendalam hasilnya dan juga objektif. Ya, bahkan termasuk ketika kita tanya pendapatnya tentang siapa itu Wahabi, ya misalnya, atau terkait tokoh-tokoh tertentu yang kita mau kepo bagaimana kiprahnya, maka eh, secara objektif dia akan memberikan dua sudut pandang dan dia tidak akan menentukan cenderung ke sudut pandang yang mana kecuali kita tanya dan dengan cara maksa. Pokoknya tidak, kamu harus milih satu. Apa agama yang paling benar di dunia ini? Oh, misalnya ya seperti itu. Maka objektif ya. Nah, disinilah akan terjadi benturan yang selama ini yang mengkaji tentang apakah sains itu netral atau punya preferensi
atau bebas nilai atau bagaimana? Ya, maka ini juga bisa ditanyakan kepada AI, apakah AI itu bebas nilai? Apakah AI itu tidak netral? Apakah AI itu punya 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 kecenderungan dan seterusnya? Maka ini juga bisa menjadi bahan diskusi kita. Kemudian alur kerja analisis data. Jadi dalam menganalisis data itu kan banyak data, data yang besar, data yang menumpuk, data yang kurang bersih istilahnya, karena semuanya tercampur. Maka dengan data klinik, dengan bantuan AI, harusnya itu bisa membantu kita untuk menghapus data yang ganda. Kemudian format yang salah misalnya, dan secara otomatis bisa membantu kita. Kemudian ada juga yang namanya exploratory data analysis. Ya, jadi dia membantu kita untuk menyampaikan gambaran umum data seperti apa. Atau kita kadang-kadang kalau menganalisis data kuantitatif, nah itu biasanya kita lihat rata-ratanya bagaimana, trennya seperti apa, bagaimana distribusinya. Nah inilah yang background statistik atau yang pernah meneliti dengan kuantitatif. Nah, inilah yang hal-hal yang biasanya dilihat oleh para penganalis data. Kemudian advanced processing. Ya, setelah kita secara distributif, ya, secara deskriptif kita memilah-milah data analisis kita, maka selanjutnya kita mau menganalisisnya secara mendalam seperti apa dari angka-angka ini, apakah apa makna dari angka-angka ini? Apa sentimen yang terjadi? Apa korelasi ketika angkanya seperti ini sementara yang lain seperti ini? Ketika target misalnya sekian persen, target ini apakah berdasarkan jumlah kader tok misalnya? Atau jumlah yang ikut daurah GSD misalnya? Atau sudah difilter lagi secara spesifik indikator untuk menspesifikasi target pencapaian kader ini atau dai ini berdasarkan apa misalnya? Atau starting pointnya dari mana? Nah, ini kan harus ada korelasi, ada sentimen, ada asumsi-asumsi awal yang harus disepakati. Nah, inilah disebut advanced processing dan membantu kita untuk memprediksi. Ya, dulu ketika terjadi COVID, para peneliti itu berusaha untuk mencari formulasi model matematika atau dalam bidang pemodelan matematika itu untuk memprediksi setiap variabel yang ada, kapan bisa diturunkan dan tahun keberapa COVID bisa menurun. Maka banyak variabel-variabel yang disimulasikan. Nah, ini juga termasuk prediksi. Sehingga prediksi ini, ramalan ke depan ini berbasis scientific data, ya mungkin akan menggeser nilai yang orang-orang dahulu, peramal, tukang ramal ini. Ya, tidak boleh kita dengar. Ya, bedanya tukang ramal dengan peramal, saintis, atau berbasis data, ini nama hampir sama, tapi sebenarnya cara kerjanya beda. Sama kayak BMKG memprediksi hujan, ya berdasarkan data. Dan interpretasi, jadi memberikan makna. Ketika sudah kita punya angka, kita interpretasi berdasarkan. Nah, disinilah yang dimaksud ada bias bergantung POV dari seorang peneliti itu. Dia mau bawa ke mana? Dia mau mengarahkan ke rumusan masalah apa? Nah, disinilah interpretasinya yang setiap kita itu bisa berbeda. Boleh jadi interpretasinya itu kita tidak sepakat dengan data yang sama, tapi kita punya interpretasi yang beda. Nah, disinilah yang dimaksud, kadang-kadang disinilah perdebatannya, ini bebas nilai atau tidak. Nah, ya, Islamic worldview yang dipakai atau Barat, ya, Eurosentris. Ya, nah, disinilah perang interpretasinya. Dan pengambil keputusan. Ya, jadi analisis data ini tujuannya ini ujung-ujungnya adalah apa kesimpulannya, apa hasil dari data itu untuk bisa kita jadikan kebijakan. Dan untuk data kualitatif, ya kalau tadi ini analisis datanya, ya ini untuk data kualitatif itu cenderung berbasis teks dan narasi. Ya, fokusnya bagaimana mengolah jawaban yang terbuka atau transkrip yang banyak, ya wawancara, hasil wawancara, analisis dokumen, analisis berbagai ribuan kitab misalnya. Ya, kita mau membandingkan berbagai kitab-kitab, kita mau misalnya membandingkan kitab
mana yang paling sahih, kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim misalnya. Nah, ini kan cukup ambil filenya, dua-dua file, nah, kita kasih prompt. Ya, tapi promptnya seperti apa? Tadi sudah ada clue dari Ustadz Rustam. Misalnya di sini ada hasil transkrip jawaban, ada ribuan lah misalnya. Kita nggak bisa baca satu-satu. Di samping kita punya banyak pekerjaan yang lain, kita juga terbatas waktu. Sehingga belum lagi konsentrasi dan seterusnya. Maka ini yang disebut raw data, hasil recording, hasil video itu semua bisa menjadi transkrip. Nah, kalau lewat AI processing, nah di sini ada contoh promptnya di sini, ringkas 500 komentar spesifik di sini. Di instruksinya adalah meringkas, kemudian ada 500 komentar, kemudian menjadi 3 poin kendala. Tadi Ustaz Rustam juga sudah menyampaikan spesifik kita mau minta berapa poin ya, 3 kendala utama yang mereka hadapi. Misal seperti itu, maka keluarlah hasil AI output ini menjadi tematik coding karena mereka sudah mempelajari apa yang ada di internet, termasuk buku-buku analisis data. Ya, tapi kalau kita punya preferensi buku analisis data tersendiri, maka bisa juga kita belajarkan AI ini, pelajari buku ini, hanya ambil sumber dari buku ini, analisis data ini berdasarkan buku ini saja. Nah, misalnya, maka kita sudah batasi lingkup cara berpikir dari AI itu. Misalnya secara tematik coding, pengelompokan tema, maka dia akan memunculkan kendala teknisnya, audio, koneksi, platform, kemudian durasi dan waktu misalnya, atau video terlalu panjang, jadwal, kemudian kualitas materi, ya, relevan, mudah dipahami. Kemudian AI mengelompokkan ribuan saran menjadi tema utama kalau misalnya dia adalah transkrip wawancara. Jadi kita bisa melihat sentimen analisisnya, apakah positifnya berapa persen, netral berapa persen yang mengatakan itu, negatifnya, ya. Jadi kita bisa mendeteksi emosi audiens, dan itu kemarin Pusbutbang sudah melaksanakan analisis itu terkait dengan kejenuhan, ya. Dan kalau kuantitatif, ya, yang sifat datanya itu adalah berbasis angka, ya, maka banyak ribuan angka itu, nah, itu kemampuan AI bisa menguji bedanya atau mengkomparasi secara deskriptif. Ya, misalnya minat dakwah di sini, generasi muda ini 85%, generasi tua bisa 45%. Jadi perbedaan minat dakwah antara generasi muda dan tua ini kita secara angka statistik langsung memunculkan itu. Jadi perlu dipahami, ustazah sekalian, bahwa dalam penelitian itu diakui itu data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu karena kedalamannya sehingga dia menjadi genuine, sementara kuantitatif itu karena bisa digeneralisasi kalau dia diambil secara random dan sampelnya besar dan bisa mewakili populasi. Dengan AI statistical processing, nah ini juga yang kedua, bisa analisis korelasi, dan banyak sebenarnya analisis tingkat pemahaman. Nah, kalau kita lihat dia tampilkan data secara seperti ini, durasi kajian, nah ini kita bisa lihat korelasinya seperti apa. Semakin ke kanan artinya semakin lama mereka ikut kajian, seharusnya tingkat pemahamannya juga meningkat. Dan tools yang bisa dipakai itu secara umum Gen AI itu terdiri dari ChatGPT, Gemini, DeepSeek, ada juga Cloud, Julius AI, ada juga Statistify.ai yang saya pakai untuk menganalisis data kuantitatif. Nah, ini bisa membantu kita untuk AI yang bisa membantu kita untuk menganalisis data. Dan contoh studi kasus yaitu terkait kita mau mengevaluasi program dakwah. Data input, temuan AI, dan interpretasi strategi untuk kebijakan organisasi. Misalnya di sini ada 1.000 responden, ya. Sudah kita melihat survei kepuasan peserta pelatihan. Ada data, bentuk datanya adalah skala Likert 1 sampai 5, ada juga komentarnya, dan ada juga demografi. Ya, maka data ini dikumpulkan secara digital, kemudian dilakukan proses analisis dan temuan oleh AI. Maka AI membantu kita untuk memproses data ini, data kuanti dan kuali, dengan persentase dan diagram. Nah, serta ada ini misalnya temuan AI 80% peserta menyukai konten visual. Nah, ini kan berdasarkan grafik.
Dan interpretasi dan rekomendasi kebijakan. Jadi peneliti pengurus bisa kita kasih prompt lagi untuk bagaimana interpretasi dan kebijakan. Ya. Jadi pada prinsipnya adalah eh, kita sebagai peneliti atau pengguna AI itu adalah pemegang kendali utama, bukan pengganti. Jadi human in the loop, ya interpretasi manusia. Jadi AI mengeluarkan output, AI mengeluarkan data dan pola cepat, ya, tapi berpotensi bias atau salah. Terutama ChatGPT. Kalau kita perhatikan ada tulisan paling bawah itu ada disclaimer bahwa boleh saja ChatGPT melakukan kesalahan. Ya, contoh sederhana kesalahan, saya mengumpulkan semua nama-nama yang mengumpulkan tugas mahasiswa, saya copy saja semua ke ChatGPT, kemudian bantu saya rekapkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 mahasiswa mana saja yang aktif dari yang paling banyak sampai hanya satu kali saja. Maka dia akan membantu saya nama-nama ini yang sering berulang, ya sudah 5 kali aktif dan seterusnya. Ternyata setelah saya input nilai, ada satu mahasiswa yang tidak ada namanya di AI muncul, ya saya kasih nol keaktifannya. Ternyata setelah keluar nilai, pada saat masa sangga, sang mahasiswa ini menghubungi saya, ya. Oke, nanti tidak muncul ya. Oke, ada nih, ya. Ya, oke. Oke, baik. Jadi eh, kasusnya tadi akhirnya sang mahasiswa ini menghubungi saya, Pak. Kenapa saya dikatakan tidak aktif, Pak? Padahal saya aktif di beberapa pertemuan. Wah, misalnya. Terus, oh iya kah? Coba saya cek kembali. Saya suruh lagi cek ChatGPT untuk merecek kembali. Sambil saya juga perhatikan, oh nama ini ada ternyata. Tapi dalam report ChatGPT, padahal ini ChatGPT-nya sudah saya subscribe 75.000 per bulan, itu ternyata terjadi kesalahan dan dia minta maaf. Ya, artinya apa? Di sini human in the loop. Ya, tetap kendali kevalidan data yang dikeluarkan oleh AI itu adalah tanggung jawab kita untuk meneruskannya ke publik. Jadi ini adalah dapur teman kita, mitra kita saja. Bukan berarti ketika hasilnya ini keluar dari AI, maka itu harus diklaim dari AI. Tidak, AI itu hanya alat. Dia membantu kita mengeluarkan informasi, kita yang memvalidasi informasi itu. Kalau valid, maka itu menjadi milik kita. Setelah menjadi milik kita dan kita publish, maka itu menjadi hak orang bisa menuntut kitanya, bukan AI-nya yang dituntut. Karena eh, kita lalai atau tidak teliti dalam melihat kembali kata-kata atau interpretasi dari AI tersebut. Jadi kita peneliti memverifikasi saja, memberi makna dan menghubungkan dengan visi organisasi misalnya. Dan keputusan strategis organisasi, maka ketika kita teruskan ke pimpinan, maka kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak, insya Allah bagi umat. Karena dibantu oleh AI yang akurat, cepat, dan kita memvalidasinya. Ya. Jadi sekali lagi AI itu bisa halusinasi, apapun perintah yang kita kasih dia bisa kasihkan, termasuk artikel-artikel atau judul buku yang judul kitab yang kita cari yang harusnya ada, bahkan ada di OI-nya, linknya, pas kita klik linknya ternyata palsu, ya maka dia bisa berhalusinasi. Karena yang terpenting dari pengembangnya ini adalah Sam Altman adalah bagaimana customer itu puas dengan pelayanan gitu. Maka sebisa mungkin eh, mereka tidak memarahi pengguna ya. Kalau ada robot yang memarahi tuannya, wah ini bahaya settingannya berarti. Kemudian tugas peneliti yaitu kontrol, etika, verifikasi kekuratan data, hubungan dengan visi dan misi Wahda misalnya kalau dalam konteks ini, dan rumuskan rekomendasi kebijakan yang etis kepada pimpinan. Ya. Dan etika dan keamanan tentu ini yang sangat menjadi concern di era AI adalah terkait dengan etika dan keamanan data. Karena apapun data yang kita kasih itu sudah bisa terbaca oleh AI. Jadi hati-hati terkait privasi data kita. Jadi hari ini kita sudah harus berhati-hati dengan nomor KTP misalnya atau angka-angka yang penting, apatah lagi PIN ATM, itu jauh lebih privasi. Nomor HP, nama orang tua ibu,
misalnya ibu kandung, nah, itu kan pertanyaan yang ditanya oleh bank misalnya. Nah, jadi hati-hati. Jadi jangan pernah unggah data pribadi sensitif ke AI public. Ya, lakukan enkripsi sebelum analisis. Dan yang terpenting adalah integritas dan transparansi. Ini yang terpenting. Apapun hasil AI, kitalah yang akan menentukan kita mau menerima, merevisi, atau menolak. Ya, jadi disinilah potensi preferensi itu, data itu, bergantung penelitinya. Maka ada yang mengatakan sisakan sedikit ketidakpercayaan kepada para peneliti karena ada margin errornya sebesar 5%. Ya, jadi hati-hati kepada statistikawan ya. Mereka memanipulasi data untuk meyakinkan kita. Jadi data adalah amanah, keamanan dan etika adalah prioritas utama. Jadi kesimpulannya, para ustadz-ustadzah sekalian, jadi AI itu sebagai akselerator, manusia sebagai navigator strategis. Jadi AI, peran AI itu membantu kita mengakses data secara cepat dan dalam, memproses ribuan kali lipat, mengungkap pola tersembunyi yang luput dari mata manusia. Sementara peran human atau kita itu interpretasi. Manusia memberi makna, konteks, dan verifikasi. Yang tidak bisa dilakukan oleh AI adalah konteks. Konteks. Kita yang paling tahu konteks data ini seperti apa. AI hanya memproses. Ya, kita yang memahami konteks. Sama kayak di mahasiswa. Mahasiswa sekarang ini pasti, hampir pasti menggunakan semua AI. Ya. Nah, untuk kita bisa memvalidasi hasil yang dia berikan ke kita sebagai dosennya misalnya, atau dari staf kepimpinan, maka kita harus paham konteks datanya ini seperti apa, kalimat ini seperti apa, dan kita minta dia untuk menjelaskannya. Ya, kalau dia tidak bisa menjelaskan terbata-bata out of the box, ya, maka boleh jadi ini hanya hasil salinan copy paste yang tidak punya makna seperti itu. Dan ini adalah buku, silakan para asatidz sekalian bisa men-scan. Ini adalah buku yang ditulis oleh Pak Agung, salah satu dosen teknik di alumni Jepang di UNM. Beliau menghasilkan buku Prompt Engineering, Prompt Assistant Academic Project GPT. Jadi isinya sangat bagus. Dia sudah memberikan pola yang bisa kita tiru. Yang saya tunjukkan saja secara langsung seperti ini. Kalau kelihatan, ya seperti ini bukunya. Kalau sudah kelihatan, jadi yang saja intinya karena kita waktu terbatas. Ini dia. Jadi struktur dasar prompt ini melengkapi penjelasan Ustadz Rustam. Jadi di sini ada sampai 10 cara prompting. Yang pertama yang paling general yang sering dipakai oleh orang adalah RTF. Apa itu RTF? Role Task Format. Nah, misalnya di sini role task format itu role apa? Perannya. AI berperan sebagai apa? Harus dimainkan oleh siapa? Misalnya dia seorang dokter kah, atau jurnalis kah, atau analis kah? Ya. Kemudian kasih tugas setelah kita kasih peran. Tugas utama yang harus diselesaikan oleh AI. Kamu harus apa? Dan format akhir atau output yang kita inginkan seperti apa? Kapan bentuk tabel kah, atau paragraf atau poin-poin. Kalau kita tidak kasih instruksi ini, kadang kalau dalam defaultnya ChatGPT itu langsung poin-poin. Dan kadang kita kurang puas karena tidak detail dan hanya general. Karena kita tidak kasih format. Outputnya seperti apa? Nah, kita lihat contohnya di sini sebagai seorang analis keuangan, buatlah ringkasan laporan keuangan tahunan dalam bentuk tabel yang berisi pendapatan. Jadi tabelnya pun kita harus kasih tahu seperti apa isinya. Pendapatan, laba bersih, dan pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Nah, itu untuk role task format. Dan masih banyak lagi yang lain. Ada di sini juga RISE nomor 5. Role, input, steps, expectation. Itu banyak ya. Silakan saja. Ya. Ya, bisa di-share materinya. Insya Allah. Yang khusus untuk yang pesan sertifikat plus kit. Ya, itu. Ya. Baik. Ya, saya kembali lagi ke slide.
Sebentar, saya cari slide-nya. Oke, baik. Syukran Ustaz sekalian eh, atas sabarannya dalam mendengarkan sharing yang bisa kita bagikan. Saya kira kita semua ini pernah bersinggungan dengan AI. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya coba simulasi sedikit, ya, sedikit dari data dummy. Data dummy itu data acak yang ada, yang palsu istilahnya, ya. Bukan asli. Jadi tidak apa-apa untuk kita latihan. Karena ini pelatihan, jadi kita latihan, ya. Harapannya semuanya apa, bawa laptop gitu, ya, bukan sambil tidur maksudnya. Oke. Baik, ya. Oke, jadi misalnya di sini ada, dan saya akan bandingkan Ustaz sekalian. Jadi saya memakai Gemini dan ChatGPT karena mereka memiliki kemampuan yang berbeda, meskipun sama, mirip, tapi outputnya itu ada yang lebih puas dan lebih sesuai dengan ekspektasi kita dibanding platform yang lain, ya. Jadi saya batasi Gemini dan ChatGPT, kan ini yang populer di keduanya, dan ini ibarat Alfamart dan Indomaret, ya, saingan, ya, seperti itu. Nah, ada data yang sudah saya kasih. Ini data pelatihan, eh, ini, ya. Ada data pelatihan secara kuantitatif, ya. Ada responden, usia, gender, wilayah, skor. Oke. Nah, kita langsung pelatihan di sini. Ya, kalau kelihatan, masih kelihatan Ustadz Khalil, ya, layar saya. Iya, kelihatan Ustaz. Ya, Kelihatan. oke, baik. Nah, sesuai dengan tadi apa eh, cara prompting, ini saya sudah buat sendiri sebenarnya. Nah, oke, ini misalnya ini untuk kuantitatif. Oke. Jadi promptnya seperti ini. Anda adalah seorang peneliti ahli 20 tahun pengalaman di Wahda Islamiyah. Tolong analisis data survei ini. Hitung rata-rata nilai, pemahaman berdasarkan gender, apakah ada korelasi antara jam belajar minggu dan dengan nilai pemahaman? Kenapa begini? Buatkan visualisasi grafik, rata-rata skor kepuasan di setiap wilayah, berikan kesimpulan strategi bagi organisasi berdasarkan data tersebut. Misalnya seperti itu. Karena ini pro, ya kita bisa dapat token yang banyak. Ya, jadi ini masalah token atau tidak dan kedalaman berpikir. Ya, kalau pro itu lebih puas kita hasilnya dibanding yang gratisan. Ya, namanya gratisan, ya, seperti itu. Jadi dia akan membaca data, menganalisis, expanding the scope, ya. Saya double check dulu promnya apakah betul atau tidak. Ada apa? Oke. Wah, muncul. Ya, sudah muncul. Ya. Sebagai seorang peneliti di Wahda, saya telah melakukan analisis mendalam terhadap data survei pelatihan. Berikut adalah temuan data analisis terakhir. Ini ada Gemini, ya. Nah, Ikhwan 77,3, ya, rata-rata nilainya. Korelasinya, terdapat korelasi positif yang sangat kuat, ya, antara jumlah jam belajar per minggu dengan nilai pemahaman. Visualisasi skor kepuasan, ya, wilayah dengan kepuasan tertinggi Jakarta, Bandung, dan Maros. Pertanyaannya, apakah dispesifikasi tempatnya? Oke, betul, ada wilayah, ya. Usia, ada jam belajar, ya, ada juga. Oke. Ada nilai pemahaman. Oke. Skor kepuasan juga ada. Mantap, ya. Jadi ada. Nah, kesimpulan dan rekomendasi, ya, ini mantap. Nah, sekarang dengan data yang sama, dengan prompt yang sama, kita bandingkan hasil dari ChatGPT 5.2 yang berbayar, Pro, yang Go, ya. Tapi ini harga murah karena beda. Ada juga kekuatannya. Kalau ChatGPT, kalau harga yang 350 dengan harga yang 75.000. Nah, dan sebaiknya pakai akun personal. Kenapa? Karena kalau yang dibeli dari Shopee itu terpersonalisasi oleh banyak pribadi. Ya, jadi kadang-kadang bias, ya. Jadi sebaiknya beli sendiri. Murah kok, ya. Insya Allah. Ya, oke. Mari kita lihat bagaimana kekuatan kedalaman analisis dari ChatGPT dibanding Gemini.
Saya sembunyi dulu ini, ya jangan sampai ada kelihatan histori. Data rahasia, ya data adalah privasi, ya termasuk isi WA. Oke, oke, agak lambat sedikit ya karena mungkin sudah malam, banyak yang pakai. Ya. Karena pernah Altman Sam itu mengatakan saking banyaknya orang yang pakai prom waktu itu, waktu Lebaran itu lagi heboh menjadikan gambar pribadi menjadi kartun, sampai katanya itu hangus itu dia punya mesin, ya, saking panasnya. Oke, apakah mirip atau tidak? Nah, nanti kita bandingkan. Itu saya pisah jendelanya supaya kelihatan dengan punyanya Gemini. Ya, kalau kita selalu panggil Gemini, kalau di Jakarta pakainya Gemini. Jadi supaya tidak malu-malu Ki juga ya, pakai Gemini mau juga ya. Oke, kita lihat. Coba lihat chartnya Bapak Ibu ya. Chartnya di sini kita bandingkan. Misalnya tadi Semarang yang paling rendah. Apakah di sini juga Semarang rendah? Oh iya, Semarang rendah. Apakah mendekati di atas dua, di bawah tiga? Oh iya, dua tiga. Ini juga dua tiga. Oke, berarti data ini valid ya. Grafik ini valid. Ini ada yang pas tiga, balik papan. Apakah ada balik papan? Ada. Apa bedanya Bapak Ibu Gemini dengan ChatGPT? Ternyata kalau Gemini, dia memudahkan kita untuk visualisasi dari tinggi ke rendah. Sehingga enak dipandang. Sementara kalau di ChatGPT, kalau tidak ada instruksi untuk mengurutkan dari yang tertinggi ke rendah, maka menjadi seperti inilah datanya. Ya. Warnanya juga biru semua. Kalau Gemini, itu berwarna-warni. Ya. Arti lebih canggih. Ya. Hasilnya, apakah sama atau tidak interpretasinya? 77, 76 sama. R-nya, korelasi Persen 0,94 sama. Kemudian Jakarta 4,75, 4,67. Ada Maros juga 4,67, 2,333. Oke, valid ya. Kesimpulan, nah disinilah bermain seberapa dalam dan objektif kesimpulan yang diberikan. Penguatan budaya belajar terstruktur. Kalau di sini optimalisasi budaya belajar mandiri, oke, bahasanya hampir sama. Replikasi praktik baik wilayah unggul. Evaluasi wilayah Semarang dan Balikpapan. Wah, silakan Bapak Ibu ya, ustaz-ustaz sekalian untuk melihat yang mana data yang lebih menyenangkan, yang lebih kita condong untuk ke situ. Ya, saya secara pribadi lebih sering menggunakan Gemini, termasuk membuat proposal hibah penelitian dikti dibanding ChatGPT. Kenapa? Karena lebih banyak parafrasenya, lebih kreatif, sehingga konsistensi variabel yang saya gunakan selalu dia ubah-ubah. Ya, jadi saya lebih cenderung kalau Gemini. Secara kekuatan data, Google punya bank data yang banyak selama ini dibanding ChatGPT. Maka kadang-kadang kalau kita minta doa, buatkan pembaca doa, misalnya untuk pembaca doa, maka dia bisa menyesuaikan struktur doa itu sesuai dengan yang selama ini umum dipakai di Indonesia. Sementara kalau ChatGPT misalnya, wah, kita harus masih menyesuaikan lagi dengan pembuka-pembuka yang biasa dipakai di masyarakat, kemudian awalannya seperti apa, puji syukur, kadang-kadang dia langsung doa. Sementara kalau Gemini, dia bersyukur dulu kepada Allah, kemudian bersalawat kepada nabinya, baru inti doa, bahkan menyisipkan asma wa sifat Allah dengan isi doa yang kita mau pakai. Itu. Jadi sejauh ini ketika dinilai saya cenderung ke Gemini ya. Tapi kadang saya untuk brainstorming juga di ChatGPT karena lebih kreatif ya dibanding Gemini yang agak tanda kutip terstruktur ya seperti itu. Saya kira demikian. Syukron atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ustaz Khalil. Syukron. Baik, syukron kepada Ustadz kita, Ustadz Amar Naval, telah memberikan materinya yang luar biasa. Untuk selanjutnya ya ini sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan pertama ini kami silakan kepada tiga penanya. Silakan raise hand. Oke, ada yang pertama Mansur.
kemudian Kasman dan Iskandar. Nah, pertama boleh silakan kepada Saudara Mansur dibuka kameranya dan silakan langsung bertanya. Silakan Ustaz Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini Ustadz Khalil eh, tidak bisa buka kamera karena kendala teknis ya. Pertama, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada pemateri yang luar biasa ya, Dr. Kasman dan Associate Profesor Ammar Noval. Kami punya dua pertanyaan di sini ya. Pertama kaitannya dengan personal pengguna AI itu sendiri. Kemudian yang kedua kaitannya dengan eh, riset ya, kaitannya dengan riset dengan AI. Silakan nanti siapa yang mau menjawab, apakah pemateri pertama atau pemateri kedua, boleh dua-duanya. Kita diskusi perspektif dari pemateri kita, insya Allah. Tapi sebelumnya saya mohon izin saran mengenai penggunaan AI ini, akun AI lebih tepatnya. Ini kan AI, kalau kita berinteraksi, semakin lama kita berinteraksi dengan akun yang kita pakai, dia akan eh, dia akan semakin mengenal siapa user akun tersebut. Ya, jadi pada saat kita menggunakan dia akan mengenal kita, eh, bapak itu ya, bahkan sampai bisa menyapa seperti itu. Nah, tapi ketika kita memiliki kendala teknis, misalnya pembiayaan atau apa, sehingga kita harus berpindah akun, apakah ada strategi untuk memindahkan apa background knowledge akun tersebut ke akun yang baru? Karena kita sudah lama berinteraksi, mungkin mengenai background yang kita sering lakukan ya, mata kuliah tertentu atau tugas-tugas tertentu. Ya, apakah ada strategi khusus yang bisa kita lakukan untuk memindahkan data tersebut, supaya kita tidak memulai dari yang baru seperti itu dengan akun yang baru, ya. Kemudian saya masuk ke pertanyaan inti. Yang pertama mengenai pengguna pengguna atau user AI itu. Dalam satu forum, saya pernah berdiskusi dengan dosen dari Malaysia dan satu institusi di bawah naungan US Embassy. Di situ kita berdiskusi tentang pengajaran bahasa. Saya mengemukakan satu permasalahan yang real saya dapatkan di kelas dengan mahasiswa. Kaitannya dengan deadline, mereka saat ini itu tidak lagi memiliki masalah dengan deadline penugasan-penugasan tertentu, karena insya Allah pasti selesai tugasnya. Dan kita tidak bisa menafikan bahwa penggunaan AI itu sangat membantu mahasiswa kita dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Tetapi yang saya dapatkan adalah ketika kita masuk pada sesi presentasi atau diskusi, tugas mereka selesai, tapi pemahaman mereka tentang konten topik yang mereka tuliskan itu mereka tidak bisa ungkapkan, ya. Tapi tugasnya selesai, bahkan beberapa di antara mereka itu kualitasnya sangat bagus. Ya, sehingga ini menjadi pertanyaan besar, seperti apa kita merespon atau menyikapi penggunaan AI untuk mahasiswa, karena kan apa pembelajaran abad 21 sangat menekankan juga pada critical thinking, ya. Sedangkan kalau seperti itu pada realitasnya, bagaimana mungkin mereka memiliki critical thinking ketika mereka mampu menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi pada saat sesi diskusi mereka tidak bisa mendeliver materi itu dengan baik, ya. Tapi kualitas tugasnya bagus, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, bagaimana tren tingkat keberterimaan hasil riset ya yang kita tulis menggunakan artificial intelligence. Karena ini sungguh banyak perspektif ya yang kita dengarkan dari para peneliti atau para pengguna AI ini, atau mungkin para editor atau reviewer jurnal. Ya, karena ada yang mengizinkan hanya sebatas brainstorming, ada yang mengatakan juga that's okay, tidak masalah, yang penting datanya asli.
masalah peredaksian itu, masalah bahasa itu bisa dibantu oleh AI. Seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Ustam ya, masalah bahasa Inggris itu tidak masalah lagi karena riset-riset internasional pasti menggunakan bahasa Inggris dan itu apa bisa dibantu dengan AI. Ya ada yang mengatakan bahwa yang penting di Dapus itu tertulis bahwa ini menggunakan AI dalam menganalisis data dan peredaksian. Ada juga beberapa saya dapatkan teman masih sangat strict ya, tidak itu tidak apa namanya tidak bukan bukan tidak pro sebenarnya, dia tetap pakai brainstorming tapi dalam peredaksian dan analisis dia menganggap bahwa ini masih tidak dalam seperti itu. Nah itu dua inti pertanyaan kami Ustadz ya. Tadi pertama kaitannya dengan usernya, bagaimana critical thinking memang kita menjaga itu untuk mahasiswa kita. Kemudian yang kedua eh, tingkat keberterimaan hasil riset yang ditulis dengan menggunakan AI. Ya syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung dijawab saja. Baik, mungkin boleh start Rustam dulu, silakan. Eh, Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab yang tadi ya, yang pertama masalah tadi critical thinker mungkin Dr. Amar yang jawab ya. Eh, Terkait tadi yang memindahkan apa knowledge dari AI yang berbayar terus karena kendala ini mungkin seperti apa? Mungkin yang praktisnya ya kontekstualnya kita pindahkan dengan prompt ya, bahwa saya ini dijelaskan lagi di AI yang baru itu bahwa saya ini adalah seorang dosen, seorang peneliti, saya ini seorang ketua bidang, seorang ketua DPD, seorang ketua DPW itu diberikan lagi dan minta dia menyimpan memori itu, berikan prompt untuk menyimpan memori itu supaya dia bisa menyimpan. Oh, saya kebetulan ada AI yang sering saya gunakan untuk bercakap-cakap pakai bahasa Inggris ya. Dia sudah tahu saya tuh kalau jadi untuk meningkatkan pronunciation itu banyak AI yang sekarang gratisan dan sangat bagus feedbacknya ke kita. Nah, dia diberikan aja konteksnya kita itu siapa sebenarnya. Dia akan tahu, dia akan simpan. Kita perintahkan untuk menyimpan kita itu siapa. Nah, eh, kalau terkait tren riset ya, saya pikir memang ya kan ini ChatGPT itu kan atau AI secara umum itu banyaknya muncul di awal-awal tahun 2023 ya, 2022 lah, 2021 mulai booming. Nah, eh, banyak masih kita dapatkan jurnal itu yang sangat strict ya. Tapi belakangan ini tuh sudah mulai, kalau kita baca di Elsevier itu, di Springer juga, Springer Nature itu, ya Elsevier itu mengizinkan sebenarnya. Tetapi eh, yang penting kita kita apa ya tadi disebutkan di situ kalau kita baca panduan penulisannya atau publikasinya di Elsevier contohnya ya, itu dia selama dimention bahwa saya dalam mengolah data ini itu dibantu oleh AI, tidak ada masalah. Dan pada akhirnya nanti saya pikir akan konvergen ke semua orang menggunakan AI. Dan nanti saya pikir mungkin berapa tahun ke depan ya pengelola jurnal juga pasti akan eh, melakukan penyesuaian-penyesuaian ya. Yang dulunya strict ya banyak biasalah kalau muncul sesuatu yang baru banyak yang kontra belum, tapi mau tidak mau nanti akan menyesuaikan juga pada akhirnya. Ya, jadi eh, saya pikir ini kita eh, sebagai orang yang terlibat di situ, kita tetap mengupdate itu dan ya ikut aja regulasinya. Berapa yang apa yang mereka bolehkan, apa yang tidak, ya silakan. Di setiap jurnal kan berbeda kalau misalkan kita menargetnya di jurnal ya. Jadi eh, ya lambat laun semuanya akan beradaptasi. Ya, yang dulunya strict, agak strict, tidak strict. Ya, mungkin akan begitulah nanti. Pada akhirnya akan begitu. Ya, mungkin sementara itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ustadz Rustam. Selanjutnya mungkin Ustadz Ammar, silakan. Ya, baik, syukron.
bagaimana pengguna AI untuk mahasiswa ya terkait critical thinking mereka. Jadi disinilah juga kita dituntut untuk berubah cara mengajar kita dengan hanya memberi tugas, dari memberi tugas dengan mereka berbasis proyek, ya berbasis proyek atau berbasis diskusi atau berbasis output, ya karena posisi kita ketika di hadapan AI hasilnya itu apa? Kalau kita belajar taksonomi belum ya ada C1 sampai C6, maka posisi kita itu di C5. C5 itu adalah evaluasi. Kita mengevaluasi hasil dari AI, valid atau tidak, akurat atau tidak. Ya, seperti itu. Maka dalam kaitannya untuk membangun critical thinking, kan kalau C4, C5, C6 itu kan higher order thinking skill, artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ya, maka kasihlah mereka proyek untuk mencipta. Meskipun proyek yang dihasilkan itu dari AI, tapi karena dia melakukannya, maka itu akan mudah-mudahan menjadi internalisasi kepada dirinya. Ya, jadi itu yang kemarin kami dilatih di pembelajaran transformatif oleh Direktorat Inovasi Pembelajaran kemarin oleh Kementerian, dilaksanakan selama 4 hari. Kebetulan hanya dosen tertentu yang mengikuti. Nah, AI itu dibahas di situ juga bahwa tidak bisa lagi kita menghindari itu. Mau kita larang mahasiswa di kelas untuk tidak pakai AI, pasti pulang pasti pakai AI. Gitu. Mau udah sambil dengar kajian, apa yang Ustadz sampaikan, dia bisa langsung verifikasi betul tidak apa yang Ustadz tadi sampaikan. Apakah ada dalilnya atau tidak? Ya, misalnya ada Ustadz tertentu yang suka melucu misalnya. Apakah joknya itu betulan atau tidak? Wah, itu AI bisa. Bahkan disuruh dengar saja ceramahnya. Setelah itu, selama 2 jam setelah selesai ceramah, itu kita kasih prompt, coba apa summary dari ceramah selama 2 jam. Wah, itu luar biasa ya. Kalau Gemini, kita copy link YouTube ke Gemini, itu dia langsung bisa memberikan kita poin-poinnya, termasuk di menit keberapa itu informasi. Sementara ChatGPT tidak bisa karena dia bukan punya perusahaan YouTube. Ya, makanya Gemini itu masih powerful karena Google punya perusahaan. Perusahaan punya email, apa YouTube ya, eh, dan seterusnya. Jadi cara untuk melatih critical thinking ya itu tadi. Kita dengan questioning, mempertanyakan kembali, kemudian kita suruh mereka menjelaskan kembali, eh, dan kita harus pandai juga secara kritis melihat ini tulisan mengarah kemana, sitasinya di mana, sitasinya valid atau tidak, kamu baca atau tidak. Terus tunjukkan saya kalimat yang dari sitasi ini, di buku ini, di jurnal ini. Wah, itu baru mereka kaget. Waduh, luar biasa ini dosenku ini, tidak bisa dikelabui. Ya, tapi kalau yang sudah 1 tahun lagi pensiun, ya mungkin bagusnya tulisannya ini, Masya Allah. Ya, ya sudahlah. Seperti itu tadi untuk sementara. Sambil kita memang lagi mencari formulasi yang terbaik untuk bagaimana tidak juga dikelabui oleh oleh mahasiswa. Syukran Ustaz. Ya, Ya, baik. Mungkin Mungkin sedikit tambahan, sedikit ya, Ustaz. ya, tambahan. Silakan. Kalau di TELU itu, di Telkom University, kita pakai berjenjang ya. Misalkan kalau basic science, level AI berapa yang boleh digunakan di leveling. Jadi kalau tugas besar, tubes, tubes, kalau basic science seperti apa, misalkan matematika, fisika, itu ada levelingnya. Dan itu sudah jadi peraturan akademik di internal kampus. Bahwa kalau kalkulus, boleh level 1. Kalau sudah masuk di engineering, boleh level 2. Jadi di leveling seperti itu. Itu tadi sebenarnya untuk tetap menjaga critical thinking. Jadi ada leveling, levelingnya seperti tadi. Kalau misalkan tugas, ya tugas besar, ya seperti itu. Atau tugas akhir level 4, misalkan. Seperti itu. Jadi itu barangkali cara yang biasanya eh, lebih efektif ya. Saya nggak tahu apakah ini juga nanti akan diadaptasi kampus-kampus lain. Mungkin itu tambahan. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi penjelasan dari Ustaz Dr. Rustam, juga Ustaz Dr. Amar terkait dua pertanyaan dan satu pertanyaan tadi terkait bagaimana strategi untuk kita menggunakan misalnya AI atau akun baru lagi. Jadi kita perlu mengenalkan kembali siapa diri kita. Kemudian adapun tadi berkaitan dengan jurnal.
ya atau editor yang akan menerima tulisan kita itu eh, ya insya Allah akan mengikuti perkembangan zaman AI ini, dan bahkan sudah banyak mungkin jurnal-jurnal yang menerima itu tulisan apa hasil dari AI juga gitu, dengan data-data yang tentunya valid. Kemudian untuk ya pembelajaran tentu kita menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau outputnya langsung, serta bagaimana kita juga mempertanyakan, kemudian menyuruh mereka menjelaskan kembali, serta kita harus kritis juga mengetahui konten tadi, apakah tulisan atau tugasnya itu AI atau bukan. Mungkin begitu Ustadz Mansur, saya kembalikan ke Ustadz Mansur bagaimana? Iya, mantap. Syukron. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ke Ustadz Iskandar. Silakan Ustadz. Boleh dibuka mic-nya sama di on cam. Baik. Syukran. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu saya apresiasi kepada Puslitbang yang diunggah oleh Ustaz Dr. Ilmun M, juga sangat berbangga syukur kepada kedua pemateri hebat kita ini, Dr. Rustam dan Dr. Muhammad Amar. Lama juga belum ketemu ini Dr. Rustam. Terakhir ketemu 2017 yang lalu di UPI. Ya. Saya langsung berpikir nampaknya para pakar kita ini diminta nanti bedah ini hasil muktamar 4 yang lalu ini menjelang muktamar. Kalau perlu masuk di Pokjarensra ini. Begini Ustaz berdua ya. Ibu hari kami mendapatkan sebuah pencerahan dari seorang profesor terkait dengan sebuah tema. Lalu beliau menyinggung bahwa ada yang berpendapat bahwa beliau dan bahkan beliau mendukung kalau kita terlalu banyak menggunakan AI, khawatirnya karena otak kita tidak lagi terlatih untuk menganalisis berpikir, bisa saja nanti mempercepat kita jadi pikun. Ini bisa dibantah, ini gimana cara membantahnya. Saya juga masih bingung bagaimana membantahnya ini. Padahal ini sebuah kemudahan seperti itu. Dan tadi saya setuju kalau dikatakan jangan sampai kita kupur nikmat ini kalau tidak pakai AI. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembimbingan mahasiswa, saya biasa karena dosen partner saya itu protektif sekali terhadap AI. Ya, tidak mau tahu itu punya mahasiswa tidak boleh pakai AI. Nah, tentu beda sekali dalam pembimbingan. Ya, mahasiswanya bisa cepat, dia tidak mau terlalu cepat, karena dia bilang kok harus baca semua segala macam. Padahal saya bilang sama mahasiswa, itu digunakan sebagai alat. Setelah itu takkit di kitab aslinya, masih di maktabah misalnya seperti itu. Kalau di istiqba, ya. Dan tentu seperti dikatakan tadi Ustaz Ammar, ya memang harus ditanya betul, dibimbing juga, jangan sekedar dilepas begitu saja, dia nanti bisa salah kesimpulan. Saya kira itu singkat saya Ustaz. Sekali lagi syukran, jazakumullah khairan. Ini kita sudah banyak pakar ini ke depan. Istilahnya seorang Ustaz di Wahdah, kalau banyak melihat kader kita seperti ini dalam semua bidang, maka seolah-olah kita sudah bisa mati dalam keadaan tersenyum. Karena sudah ada yang bisa melapis insya Allah kita dan melanjutkan. Keren, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah luar biasa Ustaz Assalamualaikum hadir sahabat. ya hadir di eh, kegiatan kita. Baik, tadi Ustaz Rustam pertama, berarti sekarang Ustaz Amar Nopor, boleh Ustaz silakan. Ya, baik, syukur Ustaz sudah hadir dan bertanya kritis juga. Ya, jadi terkait brain rot ya. Jadi kami ingat itu ada hasil riset juga dari MIT Ustaz. MIT itu Massachusetts Institute of Technology yang di Amerika, itu selalu ranking 1 di dunia. Mau peringkatnya QSU ranking, mau THE, mau Webometric, masih MIT karena MIT hadir sejak Perang Dunia. Ya, bahkan bom itu dihasilkan dari MIT. Sampai sekarang MIT masih top number one kampus yang ada di dunia terkait teknologi.
Salah satu peneliti meneliti tentang 3 intervensi. Yang pertama, mereka yang menulis dengan manual. Yang kedua, mereka yang menulis eh, dengan sedikit bantuan AI. Dan yang ketiga, full pakai AI. Oke, setelah mereka menjalani kehidupan, mereka diambil lagi datanya. Ternyata ketika mereka semua selesai eh, dilarang menggunakan AI, ya maka ternyata orang yang mengerjakannya secara manual tetap number one. Sementara yang fully depend pada AI itu langsung menjadi tumpul ketika tidak ada AI. Nah, ini sebenarnya efek dari teknologi. Apapun itu, dulu 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 kalau kita di matematika kan guru kita dilarang pakai kalkulator. Jangan ada pakai kalkulator. Kenyataannya pas di luar jadi pedagang, wah kalkulator besar yang dipakai. Ya. Artinya apa? Kita hari ini ada AI. Memang betul ada potensi membuat brain rot atau otak menjadi tidak lagi berfungsi secara baik, akhirnya fikun. Maka kalau kita tahu peran kita di mana, AI juga di mana, AI itu hanya alat seperti kalkulator, dan human menggunakannya untuk membantu dan memverifikasi, maka insya Allah tetap jalan Ustaz. Ya, otaknya. Karena kita berperan sebagai yang akan memverifikasi hasil output dari hasil AI. Karena AI itu seperti buku juga. Dia menghasilkan bacaan-bacaan. Bacaan itu kan tentu harus kita baca. Yang masalah kalau mahasiswa bukan ahli, misalnya dia mahasiswa STIBA, tapi dia memprompting tentang kesehatan yang mereka tidak punya ilmu medisin di dalamnya. Kemudian tiba-tiba mengeluarkan fatwa orang yang demam obatnya adalah Panadol, ya misalnya. Ternyata overdosis meninggal. Jadi yang tepat cocok menggunakan AI itu selama di bidangnya, maka insya Allah tidak masalah. Karena kita bisa memverifikasi sesuai bidang kita. Yang muncul kedokteran, maka yang cocok menggunakan bidang kedokteran, ya orang kedokteran yang memverifikasi hasilnya. Orang yang jago bahasa Arab, ya verifikasi itu. Jago matematika, memverifikasi itu. Ketika orang yang bukan jago matematika memverifikasi hasil matematika dari AI, itulah yang misuse, ya itu yang berbahaya. Seperti itu untuk sementara. Ustaz, syukran. Saya kembalikan ke Ustaz Khalid. Baik, syukron Ustaz Amar. Langsung saja ke Ustaz Dr. Rustam. Silakan Ustaz. Ya, syukran Ustaz Iskandar. Saya nggak tahu ini kalau ada beliau juga hadir. Beliau ini murabi saya ya 2012 sampai 2014 ya waktu S2 di Unhas. Beliau dulu sekjen, jadi kalau kita tarbiyah itu di ruang sekjen di DPP, Insya Allah. Sampai menikah pun dita'arufkan oleh beliau. Jadi sejarahnya panjang dengan beliau, Masya Allah. Beliau sekarang rektor ini ya, Poltek, Mada Islamiyah, Masya Allah. Eh, mungkin gini, Ustaz. Kalau tadi Ustaz Ammar menyampaikan hasil riset, kan AI ini munculnya itu belum sampai 10 tahun. Jadi mungkin riset-riset awal itu memang sudah ada. Tapi untuk memverifikasi, kita-kita inilah nanti yang menjadi, mungkin bisa dilihat 30 tahun kemudian pengguna AI kayak kita ini kemampuannya seperti apa. Ya mungkin kalau ada riset awal, ya oke. Tapi tentu mungkin dengan durasi waktu yang panjang, komparasinya bisa lebih banyak, sehingga kesimpulan konvergennya itu bisa lebih dipegang gitu ya. Jadi ya ini mungkin pengguna-pengguna AI 2025 ini dilihat 25 tahun lagi ini pada pikun atau tidak. Nah, gitu. Itu start berpikir gampangnya seperti itu. Ya mungkin kalau 5 tahun terus kita evaluasi ya mungkin begitu cepat, tapi ya itu hasil awal. Hasil awal. Oke. Nah, tadi terkait dosen yang masih antipati dengan AI, ya disitulah keberadaan dosen untuk mengarahkan ya. Jadi tadi kalau kita bisa menulis 3 paper, kenapa nulis satu gitu? Atau kalau bisa lebih cepat naik ojek, kenapa harus jalan kaki? Nah, eh, selama esensinya dijaga. Esensinya itu adalah kan si dosen ini ahli di bidang itu. Maka dialah yang memberikan arahan-arahan.
Dan ya tugas sebagai seorang pembimbing ya kita mengarahkan bahwa eh, topik kamu itu eh, akan mengarah ke sini, akan mengarah ke sini, diarahkan. Jadi eh, jangan kita membatasi, jangan pakai AI. Saya merasakan mahasiswa saya itu eh, cukup cepat, tetapi dengan pengarahan dari dosen itu mereka paham konteksnya, apa yang mereka sedang kerjakan itu paham. Jadi tidak tidak berarti orang pakai AI itu dia lepas, tidak. Jadi tergantung seberapa besar kalau dia sebagai seorang dosen. Nah, yang masalahnya kalau dosennya ini memang tidak tidak pernah menggunakan AI itu dan dia mencoba membawa kebiasaannya ke mahasiswa sehingga eh, ya susah membuat apa namanya progresifnya itu sangat lambat ya. Mungkin mahasiswa bisa mengerjakan TA itu 1 bulan, 1 bulan setengah, harus ngerjain 4 bulan, 5 bulan. Karena ya tadi keterbatasan tidak boleh pakai AI itu. Jadi dosen yang tetap mengarahkan bahwa core penelitiannya seperti apa dan memberikan arahan-arahan bahwa kamu harus menguasai basic yang ini. Ya, misalkan kalau berbicara machine learning, kamu harus tahu proses optimasi itu seperti apa. Itu diarahkan. Bahwa kamu harus tahu detailnya optimasi itu kayak gimana. Itu biasanya seperti itu kalau saya melakukan bimbingan. Boleh pakai AI. Bahkan integral kalau tidak tahu, silahkan tanya ChatGPT. Tapi ChatGPT tidak jadi pintar. Anda yang harus jadi pintar. Nah, kalau ada langkah dari, misalkan ada 9 baris. Baris kedua itu detailnya seperti apa? Tanya lagi sampai kalian paham. Nah, gitu. Jadi eh, pintar-pintarnya ini kan alat saja, ya. Jadi mungkin itu satu sementara. Baik, syukron Ustaz Dr. Rustam. Berkaitan dua jawaban tadi mengenai bagaimana kita menggunakan AI. AI hanya alat saja dan juga eh, ya kita gunakan sesuai dengan bidang kita tentunya. Dan adapun mungkin dosen yang masih antipati dengan AI, ya eh, ya mereka mungkin akan mengikuti perkembangan zaman juga, selama tentu eh, apa esensinya kita jaga. Baik, mungkin ada ini Ustaz, silakan kepada Ustaz Iskandar. Dan Saya kira mantap ya. Lupa tadi siapa Ustaz Ikram dari Polopo. Saya kira semuanya. Allah, Syukran jazakallah khairan Ustaz. Ustaz Bisa. pada Murabi kami semua ini, Insya Allah. Insya Allah. Sampai sekarang. Baik, kita terakhir kepada Saudara Abdi Gunawan. Silakan. Ya, bisa. Syukur atas kesempatannya Ustaz. Paninda aktifkan video karena tadi keluar masuk jaringan. Yang kami ingin tanyakan, pertama kami ucapkan syukur jazakumullah khairan. Ada beberapa pelajaran yang kami ambil dari kegiatan malam ini. Pertanyaan kami tentang hak hasil dari AI ini, Ustaz. Apakah bisa kita anggap, misalkan kita perintah untuk membuat tulisan, sebuah tulisan, apakah hasilnya itu bisa dianggap sebagai hak milik kita, misalkan tulisan itu. Ini mungkin hanya itu Ustaz, afwan karena agak terlambat, saya tahu ada yang tadi disampaikan, kami tidak dengar. Ya, mungkin hanya itu Ustaz. Syukur. Hak ciptanya sih. Baik, syukran kepada Ustaz Abadi Gunawan. Terkait pertanyaannya, hasil dari AI yang kita perintahkan untuk membuat tulisan, apakah bisa apa namanya diakui hak ciptanya atau seperti apa? Mungkin persilakan kepada Ustaz Dr. Rustam. Tafadhol, Ustaz. Oh, baik, terima kasih. Ini kalau saya dengar suaranya nih tahu ya penghuni masjid kampus Unhas ya boleh ini kayak kalau nggak salah. Nah Ustaz. Ya, oke.
Cuman ya Iya, agak karena sudah lama ada 10 tahun lebih ya mungkin tidak pernah ketemu. Tapi biasa lah kalau di Meskam sering ketemu dulu. Nah, terkait hasil AI, apakah kita bisa klaim bahwa itu karya kita atau tidak? Tergantung. Yang pertama, kita siapa? Apakah kita ahli di bidang itu yang sedang akan kita klaim? Saya orang yang belajar machine learning. Terus saya membuat prompt tentang apa? Tentang yang tidak begitu beririsan, bahkan tidak ada irisannya. Itu verifikasinya kan dipertanyakan kalau nanti keluar sesuatu kan saya sebagai orang yang tidak belajar itu kan tidak tahu konteks karena tidak belajar tentang itu ya kan di dunia keilmuan itu otoritas kalau kita belajar dari dulu itu yang namanya otoritas itu sangat dipegang teguh jadi kalau misalkan Syekhul Islam bilang sesuatu siapa yang mau tolak otoritasnya sangat tinggi. Nah, seperti itu kalau dia ahli yang memverifikasi, maka itu akan bisa diklaim sebagai miliknya. Karena dia sudah meyakinkan dengan pengetahuannya. Pengetahuannya itu dibangun dari basis pelajaran bertahun-tahun, basis pengembangan pengetahuan dari standar menjadi sangat ahli, expert gitu. Nah, itu bisa dia klaim kalau dia ahli di bidang itu. Tapi kalau memang seperti Ustaz Ahmad tadi katakan, bukan dia ahli di bidang itu dan mengatakan ini pandangan saya dan pandangan ini ternyata pandangan AI, itu eh, tidak tepat, ya tidak tepat. Dan seringkali eh, ChatGPT atau apapun AI itu, eh, Gemini atau Gemini itu sering sekali tadi terjadi kesalahan, maka bagi pengguna atau user yang tidak ahli itu tidak akan bisa mengidentifikasi kesalahan itu. Ya, jadi eh, dia kita posisikannya itu ke subjeknya siapa. Nah, subjeknya ini ahli di bidang itu enggak ya. Kalau atau penggunanya ini orang yang ahli di bidang itu, maka dia boleh mengklaim. Tapi kalau bukan tidak boleh. Karena eh, apalagi kalau isu sensitif ya, terus dia berpandangan ini pandangan saya. Nah, itu bisa menyesatkan, misleading nanti. Ya, banyak orang bisa tersesatkan dengan opini dia. Ya, mungkin seperti itu. Baik, syukur Ustaz. Selanjutnya kepada Ustaz Umar Naufal, silakan Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi bisa diklaim karena dia adalah alat. Ya, selama belum ada samanya. Contoh kita minta mengenerate logo. Terus hasil keluarlah logo. Terus logo itu kita mau patenkan. Kita daftar di Kemenkumham. Ternyata logo itu belum ada yang punya. Dan sesuai bidang keahlian kita. Kemarin kebetulan kami salah satu luarannya itu, luaran penelitian adalah harus ada brandingnya itu produk. Maka kami minta bantuan AI untuk membantu mendesainkan logo yang cocok untuk produk ini. Nah, setelah itu termasuk dengan perintah-perintah. Misalnya kalau kurang warnanya, saya minta tolong tambahkan warna ini. Tulisannya kurang etis, tolong ganti fontnya menjadi font ini. Ini kan berarti kreasi kita. Nah, AI hanya alat yang membantu kita untuk mewujudkan itu. Ya. Yang memerintahkan menghadirkan itu kan kita. Yang tahu, yang paham, yang ekspertis, punya otoritas, maka belum ada yang punya, maka itu bisa menjadi hak milik kita. Karena sekali lagi dia tidak bisa bekerja sendiri. Kalau tidak ada yang suruh, tidak bisa juga keluar apa-apa, gitu. Ya. Dan kalau tidak spesifik arahannya tidak bukan ekspertis kita, nah, itu bisa bias nanti. Ya. Mungkin benar di ChatGPT, tapi bias di kita. Ya. Atau sebaliknya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Ahmad Naufal. Tadi eh, berkaitan dengan eh, jawaban bahwa bisa saja kita akui tentu ketika kita memang ahli di bidang itu dan tentunya juga AI membutuhkan prompt dan membutuhkan bantuan dari kita dan apa yang kita ketikkan itu adalah hasil dari kreasi kita. Mungkin itu Ustaz Abadi Gunawan ada ini yang ingin di apa namanya mau ditanyakan kembali atau sudah jelas? iya jelas, syukron. Baik,
Baik, untuk sesi selanjutnya mungkin masih ada pada Muslimah mungkin. Baik, mungkin sudah tidak ada. Saya lihat juga di chatroom tidak ada. Eh, Kira ini untuk terakhir mungkin saya persilahkan untuk closing statement pada Ustaz Dr. Rustam. Kami pisahkan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya, kita ini kan perannya berbeda-beda. Ada yang dosen, ada yang mungkin apa pedagang atau apapun itu, maka manfaatkanlah ya untuk kepentingan yang membawa manfaat untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat. Kayak penjual baju sekarang itu memberikan gambarnya saja, terus di sampingnya ada patung. Tolong masukkan baju ini ke patung ini tuh langsung keluar hasilnya. Nggak perlu lagi foto model tuh, bayar mahal. Ya, itu contoh kalau dia seorang pedagang baju misalkan. Kalau dia dosen ya tulislah paper itu menggunakan bantuan AI itu. Kalau dia misalkan konten kreator, buatlah konten semenarik mungkin dari ide-ide yang dibantu oleh AI itu. Jadi manfaatkan. Kalau kita seorang ketua DPW, ketua DPD, maka kita bisa menanyakan strategi apa. Tapi kita tadi sudah belajar prompt yang benar itu gimana caranya. Nah, tentu nanti kalau rapat musyawarah, kita banyak apa ya pandangan-pandangan brainstorming yang muncul dari situ. Jadi kita manfaatkanlah semaksimal mungkin. Ya, intinya kalau kita bisa lebih cepat, kenapa harus lambat? Ya, intinya semua kita eh, akan dan AI itu sudah sebuah keniscayaan ya. Ke depan tidak akan lagi orang mundur ke belakang. AI itu sudah keniscayaan dan orang semua akan pakai. Ya mungkin itu silakan kita gunakan, manfaatkan sesuai dengan kepentingan. Jangan kita menjadi aktivis dakwah atau orang yang berkecimpung dalam pergerakan Islam malah tidak ini, tidak tidak adaptif ya. Saya mengatakan tidak adaptif itu ini AI berkembang pesat, tidak paham gimana cara menggunakan atau cara melakukan perintahnya itu tidak paham sama sekali. Mari kita selalu adaptif ya, supaya kita bisa survive ya. Jadi kata kuncinya adaptif supaya survive. Oke, mungkin itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selalu adaptif untuk apa namanya bisa kita apa namanya sukses gitu. Silakan kepada Ustadz Ammar Nafal untuk closing statementnya. Silakan Ustaz. Ya, baik Ustaz. Jadi segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri dan nikmati, ya, supaya kita tidak terjatuh pada hamba-hamba yang kufur nikmat. Ya, kalau kita bersafar, Allah memberikan keringanan untuk kita mengkasar ya, dan menjamak. Kalau kita tidak mengambilnya, berarti kita tidak mengambil hadiah yang harusnya kita gunakan. Maka perkembangan teknologi kita adaptif, kita sambut dengan baik, dengan bagaimana menggunakan, bagaimana menerapkan, bagaimana memposisikan kita sebagai human, dan AI hanyalah alat yang diciptakan untuk membantu kita semua, sehingga kita manfaatkan mereka, jangan mereka yang memanfaatkan kita dan mengambil ladang pekerjaan kita. Justru sebaliknya, kita gunakan kata Mendikbudrismen, akan hilang 50.000 pekerjaan setelah adanya AI. Tetapi akan ada 70.000 pekerjaan baru akibat AI. Ya, mungkin cara belajar kita juga sudah mulai berubah. Cara kita menyiapkan materi bahan ceramah juga sudah mulai berubah. Maka mari kita beradaptasi, kita manfaatkan teknologi yang ada ini supaya kita menjadi hamba-hamba yang insya Allah bisa bersyukur dengan
fasilitas yang Allah berikan di zaman kita. Sekian, syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Saya kembalikan. Baik, syukron jazakumullah khair kepada Ustadz Umar Nafal atas closing statementnya bahwa ya, perkembangan teknologi kita harus adaptif dan juga salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan ini harus kita syukuri bersama. Baik, itu tadi dua closing statement kita dan juga menutup daripada diskusi kita pada hari ini berkaitan dengan bagaimana peran AI itu tentunya dalam penelitian dan kita manfaatkan tentunya dalam kerja-kerja dakwah kita dan tentunya kita harus adaptif dan juga dengan adaptif itu kita survive dengan survive itu tentunya uh, adanya AI kita mensyukuri alat ini sebagai lahan untuk memperbesar lagi wilayah dakwah kita di khususnya Indonesia. Baik, itu saja kami kembalikan kepada MC. Silakan, Ustadz Muhammad Ikram. Silakan, Ustadz Ikram. Langsung ditutup. Ya, silakan, Ustadz. Para peserta sekalian, Allah SWT, demikian kegiatan kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama menutup dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kami akhiri, peserta sertifikat, silakan ada kami sampaikan di room chat tentang di mana ditransfer dan konfirmasinya. Oke, baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin. Terima kasih Ustaz Rustam. Ya, sama-sama. Dokter asosiat. Aduh. Harus Masyur tadi. Syukron. Ini sudah tengah malam, mau jam 11 ya. Sana, jam 10 di sini. Iya.